puji Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan mengawali kegiatan KBM. Karena itu yang mau sendiri Bapak yang mau senantiasa menyertai dan berdoa. Diabetes mellitus atau biasa yang kita sebut kencing manis, ya secara umum itu kencing manis itu adalah penyakit karena gangguan metabolisme gula glukosa, karena tubuh itu tidak mampu menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau karena insulin itu tidak dapat digunakan dengan baik. Jadi gula yang di dalam darah itu sangat banyak sekali seperti itu. Nah, untuk tipe-tipe diabetes mellitus itu sendiri ada banyak macamnya. Yang gambar atas itu yang disuntik itu biasanya diabetes tipe 1. Itu karena sel pankreasnya itu rusak, jadi tidak bisa memproduksi insulin secara normal. Ini biasanya terjadi pada anak remaja. Jadi untuk obat-obatnya sendiri itu harus mendapat insulin dari luar. Lalu yang kedua itu ada yang berbadan gemuk, itu diabetes mellitus tipe 2 yang biasanya sering dialami oleh warga sekitar. Itu bisa disebabkan karena gaya hidup yang tidak bagus, ya makan makanan yang manis, sudah makan manis, jarang olahraga juga, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada diabetes pada ibu hamil, tapi biasanya ini kalau ibunya sudah melahirkan itu gulanya sudah normal kembali. Nah, gejala utama pada pasien diabetes atau kencing manis itu biasanya sering pipis. Sering pipisnya itu di malam hari, kemudian haus terus, pengen minum es terus, pengen seger-seger terus. Kemudian gejala yang selanjutnya itu lapar tapi nggak gemuk-gemuk, tapi berat badannya tambah turun. Nah, gejala yang lain yaitu tadi makannya banyak tapi berat badannya turun, kemudian udah lelah, ngantuk, jadi seperti itu. Kemudian penglihatannya buram, kemudian ada luka yang susah sembuh, nggak kering-kering, kemudian geringingan, kemudian terasa tebal pada tangan dan kaki. Jadi kalau terasa tebal dan tangan pada kaki itu kalau kena luka itu tidak terasa. Nah, kemudian siapa saja yang bisa terkena diabetes atau kencing manis? Nah, ini kalau ada anggota keluarga kita yang punya diabetes itu bisa diturunkan ke anaknya. Kemudian usia, karena usia semakin bertambah, kemudian gaya hidup yang tidak seimbang, minum makanan manis yang berlebih itu juga bisa menyebabkan terjadinya diabetes. Kemudian jenis kelamin, kenapa wanita memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes? Karena pada wanita itu kan ada hormon estrogen dan progesteron. Kemudian bertambahnya usia, hormon tersebut itu menurun dan menyebabkan kerja insulinnya juga menurun. Makanya kenapa wanita itu memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes. Faktor risiko selanjutnya, ini tadi sudah saya jelaskan berkali-kali, obesitas, gemukan. Ini saya juga termasuk agak gemuk Bapak Ibu. Kurang bergerak, kurang olahraga, kemudian asupan gula
yang sangat banyak itu bisa menyebabkan terkena diabetes. Nah, kalau sudah didiagnosa oleh dokter terkena diabetes, itu kita nggak perlu takut, nggak perlu bersedih. Kemudian, bagaimana kalau kita sudah terkena diabetes? Itu yang pertama, otomatis kita harus minum obatnya. Yang kedua juga harus diseimbangi dengan pola hidup. Kalau kita minum obatnya teratur, tapi kalau gaya hidup kita tetap minum minuman manis, tidak menjaga pola makan, itu sama saja dengan zong. Selamat pagi Ibu. Semangat ya. Oh iya Bapak, saya kalau saya memperkenalkan diri itu sebagai zaman tua ya, karena saya sudah 28 tahun di sini, jadi ya mungkin sudah banyak yang kenal Bumpurna Tugas. Lalu ini ya konfirmasi. Kalau mencari saya monggo. Saya melanjutkan yang tadi diberi apoteker saya tentang diabetes ya. Untuk selanjutnya, ibuku di sini sudah ada yang pakai insulin belum, Bapak? Sudah ya? Sudah pakai insulin seperti ini? Sudah ada yang pakai seperti ini? Belum. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas di sini untuk konsumsi obat diabetes. Pertama, ibu bapak yang sudah didiagnosa sudah terkena diabetes harus patuh minum obat jadwalnya ya. Ada yang misalnya kemarin saya ketemu pasien, ada yang harusnya diminum pagi, biasanya ini itu lupa, jadi minumnya agak siang. Jadi harus benar-benar dipatuhi. Contohnya seperti itu. Terus ada juga jangan mengubah dosis. Ada pasien yang karena nggak mau tangkap nih, saya maunya makan enak, saya maunya makan manis, obatnya ditambah. Itu banyak kejadian di luar sana, tapi tidak di sini, di luar sana. Nah itu saya mengingatkan saja. Jadi harus dengan pantauan dokter, ya. Kalau di sini dokter dia sama dokter ini yang berproses sedikit. Terus kalau yang sudah dengan obat-obat oral, biasanya dosis ditingkatkan dengan pakai seperti ini. Ini namanya insulin. Jadi sudah dijelaskan oleh apoteker saya tadi, kalau sudah selnya pankreas sudah tidak berfungsi, berarti dia harus butuh insulin dari luar. Otomatis Bapak Ibu harus tahu penggunaannya. Insulin ini Ibu, kalau sudah dipakai, kalau sudah dibuka, itu usianya hanya 4 minggu setelah dibuka. Jadi tidak boleh kalau 28 hari sudah masih ada, otomatis harus dibuang, ya. Ganti yang baru. Untuk penyimpanannya nanti juga, next.